Bandung Barat, sebuah kabupaten muda yang terus berjuang menemukan jati dirinya. Kini daerah ini kembali berada di persimpangan jalan. Bursa pemilihan sekretaris daerah yang di atas kertas hanyalah urusan administrasi, sesungguhnya menyimpan cerita lebih dalam. Cerita tentang kekuasaan, kedaulatan, dan arah masa depan. Bupati Bandung Barat tengah bersiap mengajukan calon sekda ke Kementerian Dalam Negeri. Namun di balik proses asesmen terbuka itu, sesungguhnya sedang berlangsung manuver politik yang menentukan. Sebuah kursi birokrasi yang bisa menjadi pintu masuk penguatan posisi strategis Bandung Barat dalam konstelasi kekuasaan regional. Kabar bahwa calon sekda berasal dari Kabupaten Bandung mengingatkan kita pada praktik Majapahit. Ketika kerajaan besar itu mengutus pejabat ke wilayah taklukannya, sejarah mencatat kegagalan seringkali bukan karena lemahnya individu, melainkan karena budaya politik dan iklim sosial yang tak pernah benar-benar menyatu antara pusat dan daerah. Tapi ada persoalan yang lebih mendasar, kedaulatan fiskal. Bandung Barat boleh berbangga karena untuk pertama kalinya pendapatan asli daerah menembus angka 1 triliun rupiah. Namun, apakah itu cukup untuk berdiri tegak sebagai pemerintahan yang mandiri? Faktanya, struktur fiskal Bandung Barat masih sangat bergantung pada kebijakan pusat dan dominasi fiskal Kabupaten Indo. Pajak dan retribusi yang seharusnya menjadi sumber kemandirian masih belum mampu menjawab ketimpangan pembangunan dan pelayanan publik. Ketergantungan fiskal ini bukan hanya soal angka, tapi soal kedaulatan. Selama kekuatan fiskal tetap digenggam pihak lain, otonomi hanyalah slogan. Perkembangan situasi politik ya, ekonomi dan ya tentunya dinamika pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat khususnya. Barangkali sesuai dengan TOR yang disampaikan nyangkut 5 hal. Yang pertama adalah tentang makna dan implikasi politik pengajuan sekda lintas kabupaten. Nah, seperti apa? Sesungguhnya secara peraturan perundang-undangan rasanya tidak menyalahi yang ada ya, bahwa dari manapun selama dia memenuhi syarat kemudian melakukan proses seleksi atau open bidding sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan, why not begitu. Nah, karena mungkin peraturan perundang-undangan tersebut mengakomodasi ya varian potensi atau keadaan suatu pemerintah daerah di Indonesia begitu, sehingga dibutuhkan kualifikasi yang memenuhi, apalagi jika di kabupaten tersebut itu tidak ada pilihan begitu, atau pilihannya hanya satu begitu. Jadi untuk memenuhi demokrasi dan juga kualifikasi ya mungkin dibutuhkan kontestasi atau calon dari luar lah, seperti itu. Jadi seperti itu kalau secara aturan perundang-undangan. Tetapi barangkali secara fatsun politik seyogianya bagaimana mengidentifikasi potensi daerah seperti itu. Jadi setingkat Bandung Barat saya kira sudah banyak beberapa orang yang memenuhi kualifikasi lah, seperti itu. Ya meskipun sampai saat ini saya tidak tahu apakah memang di Bandung Barat itu akan dilakukan semacam bursa kepala daerah atau belum lah, seperti itu. Mungkin Bandung kita melihat bahwa sejak kepemimpinan bupati baru biasanya suka ada struktur yang diperbaharui orang-orangnya, seperti itu. Saya kira itu wajar karena pimpinan itu membutuhkan the right man and the right splits untuk bagaimana visi misi atau janji-janji politik itu bisa dilaksanakan, nah, seperti itu. Nah, potensi daerah itu tentu lebih close, lebih memahami keadaan
secara objektif potensi kelemahan dan kelebihan daerah seperti itu. Ketika itu atau masuk dalam bursa itu lebih memungkinkan ya, ada kecenderungan besar bupati untuk mengedepankan ya kader dari daerah seperti itu, untuk ya bagaimana potensi SDM daerah itu berkembang lah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dampak ya potensi sosial budaya politik lokal dan risiko kegagalan adaptasi birokrasi. Jadi dalam ketentuan ASN itu kan salah satu klausulnya itu bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Artinya adalah di situ sudah melekat kompetensi untuk beradaptasi seperti itu. Kegagalan adaptasi itu memang di beberapa daerah ada terjadi seperti itu. Manakala memang mereka dari awal itu figurnya punya potensi konflik ya, baik itu konflik personal maupun konflik yang melembaga. Kalau konflik kelembagaan itu kan tidak ada ya, tapi konflik yang melembaga. Nah biasanya ini bisa saja terjadi karena ada relasi sejarah, misalnya daerah pemekaran seperti itu, atau misalnya ada hubungan keluarga yang ditegangkan oleh pemilu kada misalnya seperti itu, atau dan banyak lagi lah seperti, atau misalnya di daerah-daerah di Sumatera ya, karena adanya potensi tambang begitu, dan satu sama lain itu ada semacam perebutan ingin menguasai dari posisi strategis tambang itu sendiri begitu. Tapi lepas dari itu semua, bahwa sesungguhnya sudah tidak ada lagi ketidakmampuan adaptasi birokrasi ya, karena Sekda ini kan sebuah eselon tertinggi di pemerintah daerah ya, seperti itu setelah bupati, sehingga dia sudah mempunyai pengalaman yang cukup mumpuni lah, seperti itu. Nah kemudian yang ketiga adalah tentang urgensi penguatan kedaulatan fiskal dalam konteks otonomi daerah dan keadilan pembangunan. Ya saya kira mungkin masih berkaitan dengan posisi jabatan Sekda ya. Jadi sebetulnya siapapun atau dimanapun pemerintah daerah itu memimpin atau berada, itu dia mempunyai tugas untuk melakukan sebuah idealitas ya, pelaksanaan pembangunan. Ya diantaranya adalah bagaimana dia cerdas mengimplementasikan kebijakan fiskal ya, seperti itu. Nah otonomi daerah itu sesungguhnya sudah jauh-jauh hari memberikan kedaulatan bagaimana pemerintah daerah itu mempunyai kebebasan untuk mapping dari potensi-potensi daerah begitu. Apakah itu potensi pendapatan asli daerah begitu, income atau maupun juga pengeluaran ya. Nah sebetulnya kedaulatan fiskal itu sudah terjadi sejak lama begitu, sejak adanya otonomi daerah. Tetapi yang dimaksud dari Bandung kita ini adalah mungkin intervensi dari pihak lain begitu, atas ada anggapan seolah-olah bahwa pejabat yang akan datang itu merupakan pesanan dari kekuatan politik luar lah, seperti itu.
Apakah potensi itu ada? Ya tadi seperti yang disampaikan itu bisa saja seperti itu, meskipun kecil kemungkinannya, khusus di Bandung Barat lah, seperti itu. Memang di awal-awal pemekaran itu ada semacam dalam tanda kutip pembinaan ya Kabupaten Induk kepada kabupaten yang baru dimekarkan, seperti itu. Tapi ini kan sudah lama sekali begitu ya. Itu sudah hampir bahkan lebih dari 2 dasawarsa. Saya kira itu sudah mandiri lah, seperti itu. Nah, barangkali yang menjadi prasangka masyarakat atau para pengamat itu adalah sejauh ini kepala daerah itu belum nampak maksimal untuk memanfaatkan otoritasnya untuk mengatur ya kebijakan fiskal daerah, sehingga pendapatannya itu belum optimal, apalagi berdampak langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu perlu dikuatkan kembali lah, seperti itu. Dalam teori itu kan sudah jelas lah bahwa pengelolaan pemerintahan daerah itu menurut Graham T. Ellison itu harus lebih organisasional. Jadi tidak boleh birokratik happy ataupun legislatif happy begitu. Ya, atau dalam bahasa Sunda itu aing-aingan, dewan-dewan, eksekutif, legislatif, seperti itu. Saya kira itu barangkali yang perlu disikapi secara menyedihkan lah kalau daerah masih seperti itu. Organisasional itu adalah bagaimana kelembagaan terkait itu secara equal duduk sama-sama untuk membicarakan bagaimana kemajuan pembangunan sebuah daerah bisa dilaksanakan, seperti itu. Ya, saya kira ini yang menarik adalah yang keempat, pertanyaan tentang bagaimana peluang sinergik antara daerah ya berkenaan dengan posisi satu kepala daerah begitu mempunyai riwayat politik pada pemilu kada itu pada satu box politik yang sama-sama memenangkan lah, seperti itu. Misalnya saja di Bandung Barat itu Pak JJ sebagai bupati itu kebetulan itu dalam pilpres itu masuk dalam box pemenang begitu, baik itu di Kabupaten Bandung maupun di Bandung Barat. Nah, seperti itu barangkali. Nah, memang bahkan diarahkan kepala daerah itu dia bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah yang lain atau kepala daerah yang lain dalam rangka pertama barangkali komunikasi politik yang bagus dan memberikan contoh kepada masyarakat bahwa daerah sekeliling yang berbatasan itu adalah mitra ya untuk sama-sama mencari metode atau cara-cara mengelola daerah secara sinergik lah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah koordinasi barangkali saja satu kabupaten begitu mempunyai sukses story, bisa saja itu diterapkan di kabupaten yang berdekatan karena secara budaya politik ini masih masih sama lah begitu ya. Kalau sama identik itu mungkin sudah terurai lah. Kalau awal-awal ketika pemekaran mungkin derapnya itu masih sama ya, tetapi sekarang itu sejak visi misi baru, orientasi baru, mungkin bisa saja berbeda, tetapi bisa juga saling mengisi seperti itu. Jadi rasanya di era sekarang ya, di era modern state system dalam pengelolaan
sebuah daerah atau negara, begitu khususnya daerah lah, intervensi yang sama dari kepala daerah yang sejajar mungkin kecil kemungkinannya lah seperti itu. Tapi mungkin saja bisa terjadi apabila hierarkinya memang lebih tinggi ya misalnya gubernur begitu ya. Gubernur itu sebetulnya dalam era sekarang itu justru harus memberikan seluas-luasnya kedaulatan kepada bupati, wali kota untuk memimpin begitu, tanpa intervensi yang berlebihan atau yang tidak diperlukan seperti itu. Seperti terobosan Gubernur Pak Deddy Mulyadi tentang penghapusan ya tunggakan PBB, saya kira itu juga bukan paksaan ya. Tapi itu merupakan sebuah tawaran, himbauan, dan ya so far menurut saya itu bisa bagus lah daripada hilang pendapatan ya dengan cara-cara menyadarkan yang mahal ya, tidak efisien, akhirnya tidak dapat begitu. Tapi dengan adanya istilahnya forgive and forbidden ya, seperti kebijakan di Korea begitu. Jadi maafkan dan tidak boleh lagi nunggak. Nah itu saya kira solusi yang cerdas. Dan apabila itu diterapkan oleh gubernur di pemerintah daerah, itu bukan wujud intervensi, tapi barangkali itu sharing. Kira-kira metodenya bisa diterima atau tidak lah, seperti itu. Saya kira itu. Kemudian ya barangkali lebih jauh pemerintah pusat ya itu sesungguhnya lebih kepada mempermudah lah pemerintah daerah untuk berkembang lah. Adapun ya pada kenyataan ada pemaksaan kehendak, saya kira itu mungkin tugas kita untuk bagaimana memagari supaya tidak terjadi lah seperti itu. Apalagi agenda-agenda politik pemenangan ini kan masih panjang. Saya kira Pak JJ khususnya di Bandung Barat itu ya bahu-membahu untuk konsentrasi lah bagaimana membina SDM dengan baik begitu, tidak berdasarkan like and dislike begitu. Saya kira Pak Prabowo itu patut dicontoh. Misalnya sekarang dalam politik nasional, dalam reshuffle kabinet itu kan diantaranya sekarang Menko Polhukam mengangkat Jamari Chaniago. Jamari Chaniago itu ya quote and quote bisa dikatakan musuhnya Prabowo, karena dia dulu yang mengadili Prabowo kalau nggak salah seperti itu. Tapi justru bagaimana lawan ini dirangkul, kemudian ya ternyata lawan politik itu kan ya tidak abadi lah begitu ya. Bisa saja bahkan ketika dirangkul itu malah menjadi lebih produktif. Saya kira itu. Mohon maaf apabila sangat minimalis, karena barangkali ya memang keilmuan saya adalah lebih ke hubungan internasional tentang geopolitik begitu. Tetapi ya karena dulu pernah ya berkiprah di pemerintahan daerah, ya sedikitnya sok rada gergetu paminguping perkembangan politik di daerah. Seperti itu, nada tawakub upami aya hal-hal anu kirang upami. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bandung kita.